2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan tugas manajemen keuangan kami. Untuk judul yang kami ambil adalah perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan finansial. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya Rian dengan NIM 64231518. Saya Muhammad Syarawi dengan NIM 64231547. Saya dengan Rahmat Aga Zakaria dengan NIM 64231498. Untuk pembahasan kami, yang pertama ada perencanaan keuangan, yang kedua budgeting rules, yang ketiga ada investasi dan tujuan investasi, yang keempat ada bentuk dan jenis investasi, yang kelima tentang pasar modal, dan yang terakhir tentang analisis perencanaan keuangan. Pembahasan pertama tentang perencanaan keuangan. Apa itu perencanaan keuangan? Sederhananya, perencanaan keuangan adalah proses untuk mencapai tujuan hidup dengan mengelola keuangan secara terencana. Bagaimana cara kita merencanakan keuangan? Yang pertama, kenali kondisi keuangan. Pertama-tama harus mengenali apa yang kita miliki. Setelah kita mengenali harta benda yang kita miliki, yang kedua, tentukan tujuan. Tentukan tujuan di sini, kita harus menentukan tujuan finansial apa yang hendak dicapai, kebutuhan dana, dan waktu pencapaian. Untuk yang ketiga, tentukan tujuan utama. Tentukan tujuan utama di sini, buatlah ranking dari tujuan finansial kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengelolaan keuangan secara segitiga proteksi. Yang pertama di sini ada keamanan keuangan. Keamanan keuangan di sini itu sebagai fondasi yang kokoh. Prioritas utama dalam perencanaan keuangan adalah melindungi aset terhadap risiko kehidupan. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, jaga cash flow, siapkan dana darurat, memiliki asuransi yang tepat. Setelah keamanan keuangan aman, mulai bangun kekayaan dan kembangkan aset dengan cara yang pertama, tentukan tujuan keuangan, rutin menabung, diversifikasi investasi melalui logam mulia, reksadana, saham, obligasi, ataupun surat utang. Yang terakhir, siapkan dana pensiun. Setelah kenyamanan keuangan sudah terpenuhi, kita harus melakukan perlindungan dan akumulasi. Maka aset dan kekayaan dapat didistribusikan sehingga pemberian harta waris atau hibah tersampaikan kepada orang terkasih atau ahli waris yang tepat. Selanjutnya untuk budgeting rules akan diterangkan oleh teman saya. Yang kedua, dari pembahasan budgeting rules. Budget 50, 30, 20 adalah metode mengalokasikan dana ke dalam 3 aspek penting, yaitu yang pertama, kebutuhan pokok, yang kedua, keinginan pribadi, yang ketiga, tabungan. Apa itu budgeting rules? Cara perhitungan, metode ini mengalokasikan dana sebesar 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan pribadi, dan 20% sebagai dana tabungan atau investasi. Dengan mengetahui proporsi pendapatan dan pengeluaran, Anda dapat mempermudah untuk stay on budget. Contohnya, tidak akan ada kasus telat bayar, biaya sewa, tempat tinggal karena dananya tanpa sengaja terpakai waktu traveling. Hal ini dikarenakan keduanya menggunakan alokasi dana dari kategori yang berbeda. Pembahasan yang ketiga, ada investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah kesediaan seseorang atau investor mengalokasikan uang dalam nilai tertentu di masa sekarang guna memperoleh penerimaan di kemudian hari.
Penerimaan di kemudian hari tersebut dapat dinyatakan sebagai kompensasi yang diterima investor atas komitmennya untuk tidak mengambil uang sebelum masa penerimaan pembayaran di masa datang. Tujuan dari investasi tersebut adalah untuk mencapai keuntungan. Investasi mempunyai berbagai cara dan instrumen yang berbeda-beda, tentunya dengan risiko dan imbal balik yang dapat disesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi apa kita perlu berinvestasi? Setiap orang pasti ingin mempunyai kehidupan yang lebih baik di masa depan. Hal ini, hal itu bisa menjadi salah satu tujuan perencanaan keuangan kita, seperti menikah, membangun rumah, dan lainnya. Setelah kamu punya tujuan, barulah kamu dapat memulai untuk berinvestasi. Berikut beberapa alasan mengapa kamu harus berinvestasi. Yang pertama, mengatasi inflasi. Yang kedua, menambah penghasilan. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan finansial. Yang keempat, menjaga kesehatan mental. Yang kelima, modal yang disesuaikan. Yang keenam, financial freedom. Pembahasan yang keempat, ada bentuk dan jenis investasi. Jenis investasi ada dua, yaitu yang pertama, investasi langsung atau direct investment. Investasi langsung adalah investasi pada aset real aset, di mana investor dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan. Yang kedua ada investasi tidak langsung atau indirect investment. Investasi tidak langsung atau investasi portofolio adalah investasi pada aset finansial, financial assets, di mana investor dapat melakukan investasi namun tidak terlibat secara langsung dan cukup dengan memegangnya dengan bentuk saham dan obligasi. Bentuk investasi ada 4. Yang pertama, investasi emas, logam mulia. Yang kedua, investasi pasar modal. Yang ketiga, investasi obligasi. Yang keempat, investasi reksadana. Selanjutnya, dilanjutkan dengan teman saya, Rahmat Agil. Untuk yang kelima, kita akan membahas tentang pasar modal. Pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pengertian dasar pasar modal menurut Dermatji, Jiptono, dan H.M. Fahrudin 2006, dalam kurung, pasar modal, capital market dalam kurung, merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Untuk keenam, ada analisis perencanaan keuangan. Untuk analisis perencanaan keuangan mengenai metode 50 30 20, metode 50 30 20 pertama kali diperkenalkan oleh Elizabeth Warren dan Amelia Warren Tyagi dalam buku berjudul All Your Work yang terbit pada 2005. Metode ini adalah metode yang mudah dipahami dalam proses belajar mengelola pengeluaran keuangan. 50 tersebut diindikasi pada 50% penggunaan uang dalam kehidupan sehari-hari untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, edukator menyampaikan agar mahasiswa memisahkan 50% pendapatan untuk seluruh kebutuhan primer mereka. Contohnya seperti kebutuhan makanan mahasiswa di angka 30. Artinya mahasiswa harus bisa mengalokasikan 30% dari pendapatan untuk memenuhi keinginan mereka. Untuk analisis perencanaan keuangan, adapun contoh seperti membeli barang yang kita inginkan itu diperbolehkan dengan catatan harga barang tersebut tidak lebih dari 30% dari dana yang telah dipersiapkan tadi. Apabila barang tersebut tidak diperlukan dan dibutuhkan, maka mahasiswa seharusnya tidak mengalokasikan dana tersebut sebagai dana tabungan agar terhindar dari penghamburan uang. Angka 20 menjelaskan bahwa 20% dari total pendapatan mahasiswa harus dialokasikan sebagai tabungan. Adapun dalam proses pembagian dana sebesar 50%, 30%, dan 20%, seharusnya dari 20% sebagai tabungan harus welfare. Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 2, Isu 1, 2024 Edukasi. Manajemen keuangan mahasiswa dengan metode 50, 30, 20 dipisahkan tersebut terlebih dahulu agar tidak terpakai untuk pengeluaran 80% yang lain.
Untuk contohnya dari analisis perencanaan keuangan, jika diasumsikan pendapatan yang mereka peroleh dari orang tuanya adalah 1 juta rupiah, maka mereka mendapatkan pendapat apa? Maka mereka dapat berpendapat bahwa 50% dari dana tersebut adalah 500.000. Mereka menggunakan untuk keperluan pokok mereka 30% atau sebesar 300.000 sebagai pemenuhan keinginan mereka dan 20% atau sebesar 200.000 sebagai tabungan. Itulah sedikit contoh cara mengatur keuangan dengan metode 50-30-20 yang diharapkan agar mahasiswa mampu mengelola keuangan dengan baik dan bijak. Untuk Kesimpulannya, presentasi kali ini, terima kasih. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.